Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Preman Surga Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rizkinya, mempunyai anak cucu yang solih dan solihah, dan segala hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin memberikan informasi mengenai sebab-sebab di Isra dan Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab musabab atau asal usul sebelum terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Referensi atau sumber informasi ini kami kutip di dalam satu kitab, namanya kitab Durratun Nasihin, yang dikarang oleh Al-Imam Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Jaubari. Disebutkan pada halaman 123. Wa amma sababul mi'raj fahuwa annal arda iftakharat 'ala as-sama'. Adapun sebab Mi'raj, yaitu bumi membangga-banggakan, menyombongkan dirinya atas langit. Jadi sebelum terjadinya Mi'rajnya Nabi, bumi sama langit ini berseteru, bertengkar, saling sombong, menyombongkan dirinya sendiri. Bumi berkata kepada langit, "Wahai langit, ana khairum minki, saya lebih baik daripada kamu. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menghiasi aku dengan daratan lautan, sungai-sungai, pohon-pohon, gunung-gunung, dan lain sebagainya." Ini yang diucapkan langit, ini yang diucapkan bumi kepada langit. Kemudian si langit menyangkal, menanggapi pernyataan tersebut. Faqalatis sama, langit berkata kepada bumi, ana khairum minki, saya lebih baik daripada kamu wahai bumi. Lianna syamsa wal qamara wal kawakib wal aflak wal buruj wal arsh wal kursi wal jannah fiya. Saya lebih baik daripada kamu wahai bumi karena matahari, rembulan, bintang-bintang, arsh, dan planet-planet, surganya Allah Subhanahu wa taala dan kursinya Allah, ini ada padaku, kata si langit kepada bumi. Kemudian si langit menanggapi pernyataan tersebut dan berkata, waqalatil ardu, bumi berkata, fiya baitun yazuru wa yatufu bil anbiya'i wal mursaluna wal awliya wal mu'minuna 'ama. Wahai langit, kata si bumi, padaku ada sebuah bangunan di mana orang-orang berziarah dan tawaf kepadanya, yaitu orang-orang para nabi, para rasul, para aulia, dan orang-orang mukmin, semuanya berziarah kepada bangunan tersebut. Kemudian si langit menanggapi pernyataan si bumi, padaku juga ada sebuah bangunan, sebuah rumah, yaitu yang dikenal dengan Baitul Ma'mur. Juga di situ banyak para malaikat-malaikat langit tawaf di Baitul Ma'mur. Sedikit tentang Baitul Ma'mur, bahwa di Baitul Ma'mur itu posisinya lurus dengan Ka'bah. Ka'bah di ke atas itu lurus dengan Baitul Ma'mur.
Dan dikatakan setiap hari 70.000 malaikat masuk kepada Baitul Ma'mur dan tidak kembali keluar lagi. Itu sampai hari kiamat. Wa fil jannati allati hiya ma'wa arwahul anbiya wal mursalun wal mursalin wa arwahul auliya was salihin, dan juga ada surga di mana di situ tempat-tempat arwahnya para nabi, para rasul, dan arwah-arwahnya para wali dan orang-orang soleh, kata si langit kepada si bumi. Kemudian si bumi tidak menyerah. Wa qalatil ardu, bumi berkata kepada si langit, inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa afdalul mawjudat alaihi akmalul tahiyyat wa tanafi wa ajra fiya wa ajra syariati alayya. Ini jawaban bumi kepada si langit, wahai langit, sesungguhnya sayyidil mursalin, pemimpin daripada para rasul dan para nabi, kemudian orang-orang yang paling dicintai, orang yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebaik-baiknya makhluk, orang yang paling sempurna dan syariatnya telah berjalan di jalanku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban langit mengakui bahwa si bumi berkata bahwa di bumi ada sosok yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pernyataan tersebut, langit terdiam, dan ini langit tidak bisa menjawab. Ini jawaban sekakmak yang tidak bisa dibantah lagi oleh si langit. Kemudian si langit terdiam atas jawaban tersebut dan kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ilahi anta tajibul muttarri idza da'aka wa ana ajaztu an jawabil ardi fas'aluka an tas'uda Muhammadan ilayya. Kemudian si langit berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau telah mengabulkan, zat yang mengabulkan segala permintaan, segala doa. Dan sekarang saya tidak mampu lagi menjawab atas pernyataan si bumi, maka dari itu saya mohon kepada engkau wahai Allah untuk menaikkan Muhammad kepadaku, agar aku memperoleh kemuliaan sebagaimana engkau memuliakan bumi dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menanggapi doa tersebut, Allah merespon fa'ajaba da'awatha, Allah menjawab doanya, wa auha Allah ta'ala ila Jibril alaihi salatu wassalam fil lailati sabi'al 20 min Rajab. Allah menanggapi pernyataan si langit tersebut, kemudian Allah mewahyukan kepada Jibril alaihi salatu wassalam pada malam yang ke-27 di bulan Rajab. Di malam tersebut Allah memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, la tasbihadil lailah wa ya Israil la taghbidil arwah hadil lailah. Wahai Jibril, jangan kau membersihkan, mensucikan aku, beribadah kepadaku malam ini. Wahai Israel, jangan kau cabut arwah-arwah pada malam ini. Kemudian Jibril berkata, apakah datang hari kiamat? Allah menjawab, la ya Jibril, tidak wahai Jibril, tetapi pergilah ke surga dan mengambil buruk, berangkat kepadaku dengan membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril melaksanakan perintah tersebut, kemudian Jibril pergi ke surga dan mencari buruk. Ternyata di surga ada 40.000 buruk yang kegirangan mendengar bahwa Rasulullah SAW akan berangkat ke langit dan berkelilingi surga. Kemudian malaikat Jibril melihat di antara 40 buruk tersebut ada satu buruk yang tidak sama dengan yang lainnya. Yang lain yang gembira, ada satu buruk mansakan ra'sahu yabki. Ada satu buruk yang menunduk kepalanya dan menangis. Kemudian wahai Jibril berkata kepada si buruk tersebut,
Malaka ya Buraq, ada apa? Ada apa denganmu wahai Buraq? Qala ya Jibril, Buraq berkata, wahai Jibril, inni sami'tu mundu arba'ina alf sanah isma Muhammad fa waqa'a fi qalbi muhabbatan sahib hadzal ism wa ashiqathu. Wahai Jibril, saya mendengar sejak 40.000 tahun yang lalu tentang nama Muhammad SAW. Sejak pertama kali saya mendengar nama Muhammad, jatuh di hatiku sebuah kecintaan. Artinya jatuh cinta kepada Rasulullah SAW dengan mendengar nama yang mulia tersebut. Kemudian setelah itu si Buraq ini sangat rindu kepada Nabi Muhammad, dan setelah itu Buraq tersebut tidak butuh akan makan, tidak butuh minum, karena kerinduan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Mendengar pernyataan si Buraq tersebut, Jibril berkata, ana usulaga bi'ashwatika. Saya sekarang ini menjadi wasilah atas kerinduanmu kepada Rasulullah SAW. Kemudian diajaklah si Buraq untuk mengisrakan Rasulullah SAW dan mengajak si Buraq kepada Rasulullah SAW. Ini keterangan-keterangan bahwa sebelum Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, terjadi sebuah fenomena yang luar biasa di mana bumi dan langit ini saling membanggang-banggangkan dirinya, sampai-sampai langit ingin dinaiki oleh Rasulullah SAW. Maka terjadilah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa kendaraan yaitu Buraq. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.